Bid'ah menurut bahasa diambil dari bidah, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Perbuatan bid'ah itu dibagi menjadi dua, yakni pertama, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat atau kebiasaan. Seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Dalam hal ini hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, karena asal dari semua adat istiadat atau kebiasaan adalah mubah. Kedua, perbuatan bid'ah di dalam ad-din atau Islam. Dalam hal ini hukumnya adalah haram. Bid'ah dalam agama adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bid'ah di sini adalah tata cara beragama yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Imam Asy-Syatibi menjelaskan definisi bid'ah sebagai berikut. Bid'ah adalah sebuah tata cara beragama yang diada-adakan, menyerupai syariat, dilakukan dengan maksud melebih-lebihkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu dapat disebut sebagai bid'ah apabila memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, sesuatu yang baru atau dibuat-buat. Kedua, sesuatu yang baru dalam agama. Dan ketiga, tidak disandarkan pada dalil syar'i. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah dalam agama selain terlarang, juga memberikan bahaya bagi pelakunya. Di antaranya adalah amalan bid'ah tertolak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, maksudnya dalam urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Bid'ah merupakan kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Pelaku bid'ah sulit bertobat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menghalangi tobat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Terhalang dari telaga Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, aku akan mendahului kalian di al-haud atau telaga. Lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambil minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Allah berfirman, engkau tidak tahu bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Dalam riwayat lain disebutkan, wahai Rabb, sungguh mereka bagian dari pengikutku. Lalu Allah berfirman, sungguh engkau tidak tahu bahwa sepeninggalanmu mereka telah mengganti ajaranmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, celaka, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Bid'ah merupakan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara perkara yang akan datang pada kalian sepeninggalanku nanti, yaitu akan ada orang pemimpin yang mematikan sunnah dan membuat bid'ah. Mereka juga mengakhiri sholat dari waktu sebenarnya. Ibnu Mas'ud lalu bertanya, apa yang mesti kami perbuat jika kami menemui mereka? Nabi bersabda, wahai anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat kepada Allah. Beliau mengatakannya 3 kali. Mendapat dosa jariah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sepeninggalanku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan, maka ia akan mendapat pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Barang siapa yang membuat sebuah bid'ah dalalah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Merebaknya bid'ah merupakan tanda akhir zaman. Hadis dari Huzaifah ibnul Hayyam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, dulu kami orang biasa, lalu Allah mendatangkan kami kebaikan berupa Islam, dan kami sekarang berada dalam keislaman. Apakah setelah semua ini akan datang kejelekan?" Nabi bersabda, "Iya." "Apakah setelah itu akan datang kebaikan?" Nabi bersabda, "Iya." "Apakah setelah itu akan datang kejelekan?" Nabi bersabda, "Ya." Aku bertanya, "Apa itu?" Nabi bersabda, "Akan datang para pemimpin yang tidak berpegang pada petunjukku dan tidak berpegang pada sunnahku. Akan hidup di antara mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun berjasad manusia." Aku bertanya, "Apa yang mesti kami perbuat, wahai Rasulullah, jika mendapati mereka?" Nabi bersabda, "Tetaplah mendengar dan taat kepada penguasamu, walau mereka memukul punggungmu atau mengambil hartamu, tetaplah dengar dan taat." Disebut sebagai bukan golongan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan sholat malam selama-lamanya tanpa tidur." Kemudian yang lain berkata, sungguh aku akan berpuasa dar atau setahun penuh dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka seraya berkata, "Kalian berkata begini dan begitu. Adapun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat dan juga tidur, serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." Bid'ah itu merusak hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengatakan, syariat-syariat Islam yang sahih adalah gizi yang menyehatkan hati. Ketika Anda memberi nutrisi bagi hati Anda merupakan kebid'ahan, maka tidak akan ada lagi keutamaan sunnah-sunnah Nabi dalam hati Anda. Ini sebagaimana orang yang makan makanan yang buruk, mematikan sunnah dan menjauhkan darinya. Seorang tabi'in, Hasan bin Atiyah rahimahumullah mengatakan, tidaklah suatu kaum melakukan suatu perkara yang diada-adakan dalam urusan agama mereka atau bid'ah, melainkan Allah akan mencabut suatu sunnah yang semisal dari lingkungan mereka. Allah tidak akan mengembalikan sunnah itu kepada mereka sampai kiamat. Itulah dia bahaya bid'ah. Semoga kita terhindar dari perilaku bid'ah dan senantiasa mengikuti perintah Allah serta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.